Definisi sekularisme secara sederhana yaitu sekularisasi dapat dipahami sebagai proses terlepasnya manusia dari kawalan agama atau metafisik yang menguasai akal dan bahasa mereka. Proses ini juga menandai terbebasnya dunia dari pemaknaan tentang dirinya sebagaimana diajarkan oleh agama ataupun sistem kepercayaan lainnya yang mirip agama. Ia juga mengandaikan hilang atau hancurnya seluruh pandangan alam yang tertutup dan juga seluruh cerita-cerita supranatural atau simbol-simbol yang sakral. Sebagai sebuah proses sekularisasi, mengusung ideologi sekularisme, yaitu suatu ide atau sistem etika yang berlandaskan pada moral alamiah dan terlepas dari agama atau bentuk-bentuk supranaturalisme lainnya. Ide ini merujuk pada suatu kediksinian yang secara jelas mengandung bibit pemahaman tentang perubahan dan keduniaan. Perubahan yang senantiasa berlaku pada dunia dan dunia, tidak berkaitan dengan agama. Dimensi dalam sekularisme itu ada 3, yaitu yang pertama dimensi tentang adanya nilai-nilai kebenaran yang tidak dianggap dan tidak ada kaitannya dengan agama. Yang kedua yaitu dimensi alam yang tidak dikaitkan dengan kekuasaan Tuhan atau dikaitkan dengan zat yang maha kuasa. Kemudian yang terakhir yaitu dimensi politik. Dimensi politik juga tidak dikaitkan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan agama. Setelah dipaparkan di atas, apa itu definisi sekularisme serta bagaimana ideologinya, kita dapat menarik benang merah bahwasanya semua itu tidak terlepas dari sejarah panjang Eropa di bawah tekanan agama Kristen. Mereka tidak merasakan adanya kedamaian dalam agama tersebut, sehingga para pemimpin di Eropa itu berkumpul untuk membuat suatu macam etika bersama guna membentuk aturan politik internasional. Maka dari itu lahirlah suatu perjanjian yang dinamakan Perjanjian Westphalia yang hadir pada tahun 1648, menghentikan peperangan yang terjadi di negara-negara Eropa serta membentuk konsep yang legal mengenai kedaulatan, yang mana artinya para penguasa ataupun berbagai kedaulatannya sah tidak bisa memiliki kedudukan yang sama secara internal di dalam batas-batas kedaulatan yang wilayahnya sama. Kemudian Perjanjian Westphalia ini menjadi titik awal pengembangan sistem negara yang modern. Menurut Al-Atos, sejak abad ke-13 Masehi, kebangkitan paham sekuler telah dimulai. Pada masa itu, orang Barat memahami paham sekuler dengan menekankan sisi humanitas. Pandangan sekuler tersebut berlanjut hingga abad ke-16 dalam sejarah Barat dikenal dengan zaman Renaissance. Kemudian, pada masa itu seluruh pandangan alam atau worldview Barat telah bermuara hanya pada kepentingan kemanusiaan, kebendaan, dan keduniaan semata. Karena ilmu HI merupakan produk dari Barat, maka agama tidak pernah dijadikan variabel penting dalam kajiannya. Agama menjadi hal yang termarginalkan dalam teori HI Barat. Pengasingan agama ini tidak terlepas dari sistem Westphalia yang mana telah melahirkan konsep-konsep negara bangsa atau nation state serta mengagungkan kedaulatan nasional sehingga agama tidak diberi tempat dalam objeknya tersebut. Studi kasus dalam sekularisasi dalam hubungan internasional, yaitu 1. Mata-mata Australia mencoba menyadap telepon Presiden Indonesia yang saat itu keluarga Susilo Bambang Yudhoyono menjadi sasaran pengawasan elektronik oleh Direktorat Sinyal Pertahanan Australia pada tahun 2013. Kedua, program rudal dan nuklir Iran dan Korea Utara. 3. Pada tanggal 6 Desember 2017, Presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump mengumumkan pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memerintahkan
perencanaan relokasi kedutaan besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Keempat, 4 negara Arab, Uni Emirat Arab, Sudan, Maroko, dan Bahrain untuk menjalin hubungan normalisasi dengan Israel pada tahun 2020.